Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam dan salam sehat buat semuanya ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk komentar-komentarnya ya kepada Dongeng Tengah Malam. Dan salah satunya banyak menyampaikan sukses Pak D. Semoga semakin besar channelnya. Amin. Terima kasih atas doa-doanya semuanya. Karena apa? Sebenarnya keberhasilan, kesuksesan yang kita raih itu bukan karena diri kita yang hebat sebenarnya. Ingat itu ya. Bukan karena kita adalah orang hebat yang bisa semuanya. Tapi apa? Tapi karena Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita, jalan kita, dan juga teman-teman semua dan sahabat-sahabat semua berada di sini itu pun karena Allah yang mengizinkan, Tuhan yang mengizinkan, percayalah itu. Maka dari itu mari tetap jangan lupa walaupun kita berhasil apa atau kita belum berhasil, kita tetap berusaha. Karena Tuhan tidak akan diam melihat usaha kita. Dan mari kita berdoa yang baik-baik untuk keberhasilan kita semua. Amin. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Komentarnya juga jangan lupa. Terima kasih sekali lagi untuk komentarnya, saya selalu baca satu persatu walaupun saya tidak bisa menjawab semuanya, tapi terima kasih sekali. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow ya untuk cita-cita selanjutnya. Langsung saja kita ke cerita ya. Kali ini saya akan membawakan kiriman dari Mas Kiki. Masih ingat ya Mas Kiki yang kemarin cerita mengenai lagi jogging Mas Kikinya ini bertemu dengan sosok penampakan di malam hari ya karena jogging malam. Kali ini ada cerita lain dari Mas Kiki. Langsung kita ke ceritanya ya. Kejadian yang dialami Mas Kiki ini kira-kira sekitar tahun 2014-an ya. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya ya, kalau Mas Kiki tinggal di daerah Sentul Bogor. Dan perumahan di sana itu kebanyakan klaster dan kafling. Jadi sistemnya itu bangun rumahnya dibangun sendiri. Dan memang di klaster tempatnya Mas Kiki ini termasuk rumahnya jarang-jarang. Jadi rumahnya Mas Kiki ini ya, rumahnya di pinggir kanan kirinya itu masih banyak tanah kosong dan banyak pohon-pohon ya kayak hutan gitulah. Jadi kebayangkan sepinya kayak gimana, apalagi pada saat itu klasternya Mas Kiki di situ itu sepi banget. Rumah sih ada, cuma emang pada kosong. Dan biasanya rumah-rumah itu diisi pemiliknya pada saat weekend aja. Jadi kayak investasi gitu rumah, atau mereka bekerja di mana sementara dia tinggal di dekat tempat kerjaannya, jadi dia investasi di rumah, investasi di situ ya, rumah di situ. Karena mungkin tempatnya bagus ya. Jadi suasana di sana itu kayak bukit dan udaranya itu masih terasa segar. Kejadian yang dialaminya itu ya, pada waktu itu Mas Kiki bermaksud untuk nyamperin temannya ke rumahnya karena memang ada keperluan. Akhirnya Mas Kiki ini janjian sama temannya untuk ke rumahnya. Dan rumah temannya ini memang nggak jauh karena sama-sama di daerah Sentul situ ya, cuman beda klaster saja. Sesuai janjian mau ketemuan ya. Rencananya sih sesuai janjian itu Mas Kiki jam 8-an tuh mau ke rumah temennya itu. Makanya sekitar jam 8-an Mas Kiki udah siap-siap untuk menuju ke rumah temennya itu. Nah sebelum berangkat ini kan, karena sudah janjian, walaupun sudah janjian kan untuk memastikan, Mas Kiki ini cecetan lah sama temennya kalau mau berangkat ke sana. Sebut saja nama temennya Mas Kiki ini Dimas ya. Jadi Mas Kiki ngechat, Dim, saya mau berangkat ke sana ya, ke tempatmu ya. Langsung dijawab sama Dimas, monggo saya tunggu. Kan memang rencana jam 8 mau ketemu. Ya sudah, hanya
Mas Kiki siap-siap berangkat. Sebenarnya nggak jauh sih tempatnya. Kalau ngomong jarak ya antara rumahnya Mas Kiki dan Dimas ini kalau ditempuh naik mobil atau motor ya lebih kurang 10 menitan lah. Soalnya kan beda klaster ya. Akhirnya berangkatlah Mas Kiki ini ke tempatnya Dimas. Dalam perjalanan sampai di depan perumahannya Dimas ini, Mas Kiki ngechat lagi, nginfokan bahwa Mas, saya udah di depan gate komplekmu. Ya untuk memastikan aja, karena kan kondisi sepi, daripada ketok-ketok mungkin kan lebih mudah kan ngechat seperti itu. Dan nggak dijawab sama Dimas ini, nggak tahu mungkin gak terbawa, belum sempat lihat handphone atau apa ya, karena nggak dijawab kan Mas Kiki melanjutkan perjalanannya ya. Akhirnya sampailah di depan rumahnya Dimas. Lah pas Mas Kiki di depannya rumah Dimas ini kan Mas Kiki kan turun dari mobil ya. Begitu turun dari mobil Mas Kiki ini kaget. Karena apa? Mas Kiki melihat bahwa ada orang tidur di kursi bali-bali ya, kursi bali-bali sambil pakai sarung motif batik gitulah, kayak batik gitulah sekilas ya. Bali-bali itu ya kursi panjang ya yang biasa dibuat tiduran biasanya. Melihat itu Mas Kiki ini sempat berkata dalam hati, siapa ya, ngapain sih ini orang kok tiduran di bali-bali depan rumah malam-malam lagi pakai sarung batik sampai ditutupin ke mukanya, jadi sarungnya itu menutupi ke mukanya itu loh. Ya mungkin aja karena dingin atau ngindari nyamuk atau apa. Jadi kalau digambarkan posisi bali-balinya itu ya, jadi bali-bali itu di luar rumah, posisinya itu di luar pagar rumah di samping rumahnya Dimas ini. Soalnya samping rumahnya itu kan tanah kosong. Tadinya sih Mas Kiki mau negur tapi nggak enak aja, mungkinnya lagi tidur atau apa, ditegur kan nggak enak, kan terganggu gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, dibiarin sama Mas Kiki. Sambil nunggu di depan pagar yang nggak lama kemudian si Dimas temannya Mas Kiki ini keluar dan langsung bukain pagar rumahnya. Akhirnya Mas Kiki pun masuk ke rumahnya Dimas dan langsung naik ke kamar, karena kan memang teman sudah lama ya, sudah teman akrab ya. Setelah ngobrol-ngobrol, Mas Kiki ingat kalau di samping tadi kan ada orang yang tidur di bali-bali ya. Jadi Mas Kiki nanya sama Dimas, Dimas, itu siapa yang tidur di bali-bali di luar rumah kamu? Nggak disangka malah Dimas ini kaget. Hah? Bale-bale? Seriusan kamu Ki? Lah iya, pakai sarung batik tidur katanya Mas Kiki. Ki, kamu tahu nggak? Itu bale-bale tadi siang dipinjam sama tetangganya saya, tenaga Dimas, buat mandiin orang meninggal. Makanya bali-bali itu ditaruh di luar. Mendengar jawaban Dimas seperti itu, betapa kagetnya Mas Kiki. Ya Allah, maksudnya apa? Dimas ini berkata seperti itu. Padahal jelas tadi Mas Kiki melihat bahwa di bali-bali itu ada orang yang lagi tiduran, pakai sarung yang seperti motif batik itu, bahkan ditutup sampai kepalanya, sarungnya ini ditutupkan. Dan bisa dibayangkan ya, Mas Kiki langsung merinding gitu loh mendengar jawaban dari Dimas tadi. Lagian kan memang aneh sebenarnya, ngapain orang malam-malam tidur di bale-bale, apalagi perumahan itu seperti dicerita tadi kan kondisinya sepi. Dengan kondisi sepi itu jam 8 malam apa siang aja, sore aja sepi, apalagi jam 8 malam. Bisa dibayangkan kan kesepian daerah situ, sepinya daerah situ itu. Dan itu kan di samping rumahnya Dimas itu kan coveringnya kosong. Nah terus
ngapain tidur di atas bali-bali, dan kondisinya di situ kan otomatis gelap, apalagi sebelah tanah kosong. Mas Kiki sampai gak bisa berpikir gitu loh. Nah terus siapa tadi yang tidur di situ tuh siapa? Bahkan Dimas sendiri pun merasa Mas Kiki ini mengada-ada. Nah, tapi Mas Kiki dengan jelas Mas Kiki melihat gitu loh, melihat itu. Akhirnya ya sudah, akhirnya menyelesaikan urusannya. Mas Kiki setelah selesai langsung bergegas pulang, bahkan diantarkan sama Dimas pulang. Dan memang di luar itu tidak ada siapa-siapa, nggak ada seorang pun di luar. Dan itu masih teringat sama Mas Kiki. Terus siapa? Itu orang atau bukan? Kalau mungkin orang ya sudahlah, mungkin orang tidur di situ, ada Mas Kiki mungkin datang, dia pergi. Tapi Dimas dengan yakin menyatakan siapa orang yang mau malam-malam tidur di situ, apalagi bale-bale itu kan bekas dipakai untuk memandikan orang meninggal dunia. Dan itu masih jadi pertanyaan, sebenarnya orang atau bukan. Pendengar yang bisa mengira-ngira sendiri siapa sebenarnya yang ada di situ. Itu tadi kiriman dari Mas Kiki yang masih mengundang pertanyaan, siapa sebenarnya dia, karena apa? Karena tidak dipastikan lagi, kecuali kalau tahu itu bukan orang ya pasti kan ditunggu, dilihati bener orang apa enggak. Tapi nggak sempat sampai segitunya. Ya tadi terima kasih kirimannya Mas Kiki. Mungkin bisa cerita lagi pengalaman, karena Mas Kiki ini kelihatannya sedikit bisa merasakan hal seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman dongeng tengah malam semua bisa terhibur dari cerita Pak Denny, walaupun dari kiriman dari pendengar ya, tapi kirimannya adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar dongeng tengah malam. Gitu aja, mudah-mudahan semua terhibur. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.